Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Ferdian Salbarado dengan NPM 1817051072 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil kerja saya, yaitu kerja UTS teori informasi. Langsung saja untuk soal pertama. Soal pertama yang A, apa yang dimaksud dengan teori informasi, dan B, apa bedanya data dan informasi. Untuk teori informasi itu ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data, sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan atau error melalui suatu kanal komunikasi. Lalu B, ini dari perbedaan data dan informasi. Data yaitu fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah, yang terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka dari itu data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu ada lagi yang lain, data lebih cenderung ke penjelasan singkat atau sebuah gagasan yang belum menjelaskan sebuah peristiwa atau hasil kegiatan. Data juga tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Terus data terkadang tidak dapat digunakan dan diterima oleh akal pikiran penerima, sedangkan informasi dapat berguna dan dapat diterima. Habis itu data mempunyai lingkup lebih detail dan bersifat teknis, sedangkan informasi menghasilkan penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Data penjualan misalnya merupakan penjelasan yang bersifat mentah, tetapi informasi penjualan per bulan akan dipakai oleh manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Dua, yang A, apa saja komponen-komponen yang diperlukan di dalam mengirimkan informasi. Yang B, gambarkan dan jelaskan alur kerja pengiriman data tersebut. Yang C, apa yang dimaksud dengan lossy data dan lossless data. D, berikan contoh lossy dan lossless data. Untuk komponen-komponennya yang yaitu sumber, habis itu pengirim, media transmisi, penerima, dan tujuan. Lalu untuk B, ini proses gambaran kira-kira gambaran alur kerja pengiriman data. Pertamanya itu dari source-nya itu atau kayak sebuah datanya dulu, data awalnya, terus dari disalurkan ke pengirim. Dia mengirimnya nanti menggunakan sebuah media untuk media penghubung ke sistem transmisi, alat untuk menghubung ke media transmisi. Lalu setelah pengirim salurkan ke melewati sistem transmisi. Di sini misalkan sistem transmisinya itu jaringan telepon publik, lalu disalurkan kembali ke receiver atau penerima. Setelah itu, setelah source-nya itu atau mungkin informasi data atau informasinya itu sampai ke penerima, lalu dikirim lalu di target maksudnya itu disalurkan ke tempat tujuan ya, tempat tujuan alamat ya, alamat yang di tempat pengirimannya, pengiriman data atau informasinya. Ini contohnya itu kalau medianya yang misalkan yang bawah itu workstation, source-nya, terus modem itu untuk alat membantu ke sistem untuk bantu sistem transmisinya atau penghubungnya. Itu modem itu dipakainya untuk transmitter sama receiver atau pengirim sama penerima. Tadi sistem transmisi misalkan jaringan telepon publik, lalu destinasinya server. Catatannya, dalam pengiriman data terdapat proses encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu decapsulation.
adalah proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim dan proses menggabungkan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Lalu C, lossless data dan lossy data. Lossless data itu data yang dikompresi dan didekompresi di mana data tersebut bisa dikonversi kembali ke data original tanpa adanya loss pada data tersebut. Loss di sini maksudnya itu itu tidak kayak merusak tidak merusak kualitas gitu. Jadi kayak ada bagian data yang jadi tidak ada ini kayak data yang hilang gitu. Sekiranya seperti itu. Lossy data itu data yang dikompresi hingga menjadi ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan lossless data dan tidak bisa dikonversi ke bentuk semula, tetapi datanya mendekati data yang original. Di sini contohnya itu untuk lossy data ada MP3, JPEG, terus MPEG. Lossless data itu file zip, RAR, executable program file. Lalu untuk soal nomor 3, seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badan di atas 1,75 meter. Asumsikan bahwa peluang kemunculan laki-laki adalah PL sama dengan 0,5. Jika diasumsikan 20% perempuan atau P adalah tinggi T, maka P kurung T P kurung sama dengan 0,2 dan 6% dari laki-laki kurung L kurung adalah tinggi, maka P kurung T TL tutup kurung sama dengan 0,06. Soal A, berapa peluang seseorang adalah tinggi dan seorang perempuan P ukur PT. Lalu yang B, berapa peluang seseorang adalah tidak tinggi dan seorang laki-laki. P kurung L negasi T. Pertama kita tentuin dulu itunya apa saja yang ada di soal tersebut. Ketahui PL-nya sama dengan 0,5, terus PTP sama dengan 0,2, PTL sama dengan 0,06. Yang ditanya PPT sama PL negasi T. Untuk yang A, untuk mencarinya pertama harus tahu berapa peluang kemunculan perempuan atau P yang kurung P itu kurung. Dalam konsep peluang, nilai probabilitas biasanya selalu 0 lebih kecil dari atau sama dengan P probabilitas X lebih kecil dari atau sama dengan 1. Maka probabilitas P yaitu 1 dikurang probabilitas laki-laki. Jadi probabilitas laki-laki itu kan 0,5. Jadi 1 dikurang 0,5 hasilnya 0,5. Karena sudah dapat probabilitas yang perempuan, langsung tentuin saja P langsung tentu saja PPT sama dengan probabilitas P dikali probabilitas tinggi perempuan sama dengan 0,5 dikali 0,2 hasilnya 0,1 atau 10%-nya. Lalu yang B, nah di sini kalau ini pertama cari dulu probabilitas laki-laki terus tinggi. Di sini cara mencarinya itu probabilitas laki-laki dikali probabilitas tinggi laki-laki. Hasilnya itu 0,5 dikali 0,06 sama dengan 0,03. Maka probabilitas L negasi T sama dengan probabilitas laki-laki dikurang probabilitas laki-laki dan tinggi. Hasilnya itu 0,5 dikurang 0,03 sama dengan 0,47 atau 47%. Terus ini
Ini nomor 4 harusnya. Nomor 4, hitung Shannon entropi dari kemunculan simbol berikut. Tuh A simbolnya ABCD, frekuensinya 10. Yang B terus simbol frekuensinya yang A20, B10, C20, D10. Lalu yang 4C, jelaskan apa makna perbedaan nilai Shannon entropi dari soal A dan B. Untuk yang A, terdapat 4 simbol dengan frekuensi yang sama. Maka karena yang pasti frekuensinya sama dan yang tentunya pastinya probabilitasnya sama. Jadi tinggal masukin saja rumusnya untuk nilai informasinya itu log basis 2 1 per probabilitas X. Yang probabilitas itu kan karena ini kan maksudnya itu yang tunggal ya, bukan dari keseluruhan. Yang maksudnya X itu cuman yang satu simbol aja dulu, bukan semua simbol yang termasuk. Walaupun frekuensinya sama, tetapi X yang di situ itu maksudnya cuman satu ya, cuman satu jenis simbol aja yang terlibat. Jadi nilai informasinya itu log basis 2 1 per Px probabilitas X sama dengan log 2 1 per 1 per 4. 1 bagi 1 per 4 itu 4 ya. Ini lupa dikurung ya. Bisa dikurung nih. Lalu Hx ini tadi yang bedanya itu yang H kecil sama H besar tuh. H kecil tuh nilai informasinya, terus sedangkan yang H besar itu entropi. Nah, di sini entropinya itu 1 per 4 dikali log basis 2 dalam kurung 1 bagi 1 per 4. Jadi 1 per 4 dikali 2 sama dengan 0,5. Jadi untuk soal A entropinya 0,5. Untuk yang B terdapat 4 simbol, di mana 2 simbolnya berfrekuensi 10 dan 2 simbol lain berfrekuensi 20. Nah, karena di sini ada pastinya probabilitasnya beda-beda, karena frekuensinya juga beda, makanya dipisah. Untuk yang frekuensi 10 dia letakkan di P probabilitas 1 atau P1, sedangkan frekuensi 20 di P2. Untuk yang P1 Hx sama H kecil ya, Hx sama dengan log basis 2 1 per P1. Log 2 ini harus dalam kurung juga, dalam kurung 1 per setengah. Itu kan hasilnya kan 2. Log 2 dari 2 itu 1. Lalu mencari H besar 1 atau X-nya tadi, atau H1 atau entropinya itu 1 per 2 kali log basis 2 1 per 1 per 2 sama dengan 0,5. Lalu untuk yang probability kedua, Hx nya sama dengan log 2 1 per P2 atau probability 2. Log basis 2 1 per 1 per 2 sama dengan 1. Terus H2 entropi untuk probabilitas kedua itu sama dengan setengah kali log 2 1 per setengah sama dengan 0,5. Lalu hasil entropinya itu dari kedua yang frekuensinya berbeda tadi, probability-nya tentunya berbeda, itu dijumlahkan hasil entropinya. Maka hasilnya itu Hx
H besar X sama dengan H1 plus H2 sama dengan 1. Untuk yang soal C-nya ini menurut saya dari kesimpulannya perbedaan nilainya itu dari hasil entropi kedua soal tersebut, menurut saya dalam sanon entropi semakin banyak jumlah simbol dan masing-masing simbol dan juga memiliki frekuensi yang berbeda, maka akan semakin besar nilai entropinya. Seperti itu. Masuk soal nomor 5. Soal A menggunakan Huffman kode transformasikan pesan berikut. Sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Nah, saya kurang tahu, saya cuma ngikutin apa yang tulis soal itu, yang berdasarkan yang ditulis dalam bentuk bold. Jadi tulisannya itu sudah 1 bulan saya tidak ke kampus, itu tidak ada spasinya lalu ada titik di situnya. Berdasarkan soal seperti itu. Untuk yang BCD juga sama juga ngikutin yang sesuai dengan huruf yang di bold atau yang huruf yang ditebalkan. Lalu untuk yang soal B menggunakan huruf menteri di atas transformasikan pesan hutan buatan. Yang C-nya menggunakan sanon Fano kode transformasikan pesan berikut. Mohon maaf lahir dan batin. Yang D menggunakan tabel sanon Fano di atas transformasikan pesan berikut motor Honda. Untuk yang A-nya tabel Huffman kodenya ini masih acak-acakan ya, tapi setelah udah disusun, ini susunnya saya bikin susunnya secara abjad, jadi bentuknya seperti ini secara abjadnya. Pertama A dari titik A B D E H I K L M, terus ada N P S T U Y. Menterinya seperti ini, dimulai dari jawaban dari bawahnya itu titik ke B nya, titik dengan B, di situ M N E P L Y seterusnya, sehingga membentuk menteri seperti ini. Dalam menentukan bilangan biner, panah bagian kiri diberikan angka 0, sedangkan kanan diberi nilai 1. Hingga hasil yang saya dapat binernya itu untuk yang titik nilainya 0,000,000, yang A-nya 10 atau 10, B-nya 0,0001, D-nya 0,100 dan seterusnya. Hasilnya seperti itu. Di sini untuk soal B-nya transformasi pesan hutan buatan. Di sini hasil ketika ditransformasi seperti ini. Dari itu biner yang dikurung itu sesuai dengan hurufnya yang ada. Jadi untuk misalkan 11000 itu huruf H, 111 itu U, 1101 itu T dan seterusnya. Sehingga membentuk kata hutan buatan atau pesan hutan buatan. Sanon Fano kode